penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi, itu santunannya paling 100 juta. Iya, kan? Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Untung saya tenang, saya punya asuransi. Makanya itu dilema, makanya Bapak Ibu mending punya asuransi. Kalau Bapak Ibu perlu asuransi, tolong dicatat nomor handphone istri saya. Malah nyeles. Tapi Bapak alhamdulillah justru dari kejadian apa yang tragedi Bapak bisa jadiin komedi ternyata. Nah, itulah, ya. Bapak Ibu emang komedi itu sebenarnya tragedi kalau dalam fungsi waktu. Jadi gini, tragedi di T0 di waktu yang sama itu tragedi. Tetapi kalau waktu berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang waktu itu tragedi bisa jadi komedi. Ya kan begitu Bapak Ibu ya. Betul. Kita kepleset kulit pisang jatuh, itu tragedi. Tapi kalau itu kita ceritakan 10 tahun mendatang, itu kita ceritanya sambil tertawa. Padahal waktu itu harus ke dokter. Jadi itulah, komedi itu adalah tragedi yang kita melihatnya dari frame jarak waktu yang makanya. Landing. Jadi kalau saya lucu, sebenarnya saat ini tragedi. Bapak Ibu pasti melihatnya jauh ke depan. Makanya Bapak Ibu orang visioner. Tepuk tangan buat saya. Wah Bapak dong. Ya, terus landing ya. Landing. Terus di depan ada polisi, Bapak tetap ngebut ya? Loh. Tadi kenapa bilang gitu? Mohon maaf, saya itu bukan pamer ya Bapak Ibu. Kalau saya itu terus terang, kalau sama polisi udah nggak khawatir ya. Karena saya itu udah terbiasa dipanggil kegiatan polisi dari sejak SMA. Oh. Setiap kegiatan polisi saya sering dipanggil. Apa aja kegiatannya? Ya kayak ini operasi ketupat, operasi lilin, operasi Semeru gitu. Saya sering dipanggil, ditilang. Naik motor. Jadi sering, setiap kegiatan polisi saya rutin dulu, mulai SMA sering dipanggil. Jadi saya dulu kalau di depan polisi gitu biasanya saya bawanya puter balik aja, sekarang saya udah enggak. Orang polisi yang ngawal di depan. Iya, tadi waktu forerunner tadi gitu. Iya. Wah di depan polisi saya putar balik atau enggak? Saya tenang, bukan saya yang nyetir, masnya yang nyetir. Kalau saya putar balik malah repot. Dan alhamdulillah saya bisa dengan lika-liku seperti itu akhirnya bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Yang di depan lebih membanggakan saya karena saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Ya. Ini walaupun kita belum meninggalkan penuh masa pandemi, tapi kita bisa bertemu lagi off air seperti ini. Nah, hadir semua di depan ini orang-orang penting ya, Pak. Kalau masa pandemi ini Bapak Ibu memang diundang di acara itu paling aman tuh pakai batik. Paling aman. Kenapa? Kalau masa pandemi diundang acara saya biasanya kalau nggak tahu kostumnya saya mesti pakai batik karena aman. Masuk gedung seperti ini pakai batik aman. Karena kalau masuk gedung seperti ini pakai batuk malah disuruh swab. Mending pakai batik. Jangan pakai batuk. Wah tuh. Iya. Jadi pakai batik aman, jangan pakai batuk ya Bu ya. Itu nah, itu ada yang batuk Pak. Ada yang batuk tuh. Gak apa-apa, tapi sekarang insya Allah sudah aman lah. Iya. Yang penting makanya saya selalu patuhi protokol kesehatan. Iya. Saya kemana-mana pakai masker, menjaga jarak tetap. Saya pegang apapun setelah itu cuci tangan. Dengan sabun, dengan air. Saya cuci tangan dengan sabun, dengan air kan pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pakai sabun, pegang sabun, cuci tangan lagi. Kemarin terakhir AFF ya. Iya. Indonesia Vietnam saya pegang Indonesia. Setelah itu saya cuci tangan. Setelah pegang apapun saya cuci tangan. Supaya demi sehat. Jaga kesehatan ya. Tapi, alhamdulillah bisa hadir di sini. Ini Pak, ini kenapa Bapak kita undang juga? Karena Bapak ini saya lihat sebagai seorang kalau saya memang diundang sebenarnya, tapi yang jadi pertanyaan saya, memang Anda diundang? Kan kita ini gini Pak. Saya dari tadi mikirnya gitu. Enggak, ini mohon maaf, Bapak yang punya acara undang Akbar Pak? Enggak kan? Kita memang kan saling mengisi Pak. Jadi kalau Bapak ini ada kegiatan, ada acara, ngajak saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya lagi nganggur, diajak beliau. Saling mengisi lah kita. Mohon maaf. Ini di depan orang-orang
penting. pintar. Anda tahu konsep kata saling nggak? Tahu, gantian. Saling itu iya gantian. Kalau ini tadi hanya pasif dan aktif saja, nggak subjek dan objeknya nggak ada yang ganti itu tadi. Oh iya. Itu bukan gantian, no saling. Tapi memang serius sengaja saya sering mengajak Mas Akbar ini, selain satu daerah dengan saya menganggap Mas Akbar ini salah satu pelawak di Indonesia yang serba bisa. Wah, makasih banyak loh Pak. Jadi nggak enak. Jadi saya ajak ngejob tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa. Malu Pak. Bukan malu, tapi serius. Pernah dulu Pak, saya ada job waktu itu, sebelum pandemi ini, saya ada job. Tanggal sekian, udah deal, oke. Bar tanggal sekian bisa? Bisa, aman. Nah, kurang 2 minggu acara, saya ditelepon sama IO-nya. Cak mohon maaf, acaranya mundur tanggal sekian. Saya lihat, oh aman masih bisa. Bar, acaranya mundur tanggal sekian. Aman, bisa. Alhamdulillah. Seminggu sebelum acara saya ditelepon lagi, mundur lagi. Cak mohon maaf sekali lagi mundur lagi tanggal sekian. Wah saya lihat, waduh saya nggak bisa. Bar mundur lagi Bar, dia bisa. Akhirnya malah dia yang kerja. Dia serba bisa Pak, saya jadi serba repot kalau gitu kan. Kacau ini Akbar nih. Ya terima kasih, bentuk kerjasama lah dengan kita nih Pak ya. Kalau Bapak dengan rektor-rektor yang hadir di sini sudah sering ngobrol. Saya sering bertegur sapa dengan beliau. Weh. Kalau ketemu Pak Rektor saya tegur, Pak Rektor, mesti langsung jawab Pak Rektor. Siapa kamu yang gitu? Itu tegur sapa Pak namanya. Biasa. Bapak yang negur, beliau yang nanya siapa kamu? Gitu. Tegur sapa. Tapi terus terang saya sering mengajak diskusi beliau-beliau tentang dunia pendidikan Indonesia. Rektor-rektor UIN ini sering saya ajak beliau-beliau untuk diskusi tentang pendidikan. Beliau nggak pernah mau sih, tapi saya sering ajak. yang penting mau diajak. Semangat saya mengajak itu yang penting. Kita kan ngundang Bapak ini, selain Bapak ini komedian yang istilahnya berpendidikan lah, orang terkenal semuanya. Bapak ini lulusan ITS. Latar belakang Bapak sendiri apa? Latar belakang? Saya nggak mau pamer, latar belakang saya adalah LED ini. Bukan. Loh, maksudnya latar? Insinyur kan? Iya insinyur. Bu, Bapak Ibu, benar. Saya nggak maksudnya itu benar, tapi saya sudah sering mengingatkan kalau di depan orang-orang yang luar biasa ini jangan sering disebut-sebut. Saya tuh apa ya? Kayak 2 sisi mata uang itu kalau insinyur buat saya itu. Kadang saya bangga tapi sering minder gitu. Kalau saya kumpul pelawak gini, saya disebut insinyur, saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Itu benar Pak, saya bisa bangga kalau kumpul pelawak. Tapi begitu kumpul reuni teman-teman insinyur, saya minder. Karena ternyata saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Apa nggak minder tuh Pak? Makanya jangan sering disebut, apalagi beliau-beliau ini kan orang